العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيد عبد الرحمن بن سقاب بن حسين السقاب العلوي الحسيني الشافعي الأشعري. ثم إلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا معلم شافعي حذامي أبويا استخاري أبويا سيف الأمثل كي هجي عبد الله شافعي guru حسن مرتضى الحبيب عبد الله بن حسين الشامي. ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن جاهدوا لدينك ومن يؤمروا لدين الإسلام، خصوصا في مسجد جود شعبان، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin kan jaiz ya. Sekarang aqsamus sifati. Di situ. Oh, masih di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibu. Nah ini para jamaah bisa ngebedain wajib menurut istilah fuqaha, wajib menurut istilah tauhid. Lain lagi. Wajib menurut istilah fikih, dikerjain, diberi pahala, ditinggal, digebugin. Itu menurut fikih. Kan beda. Kalau menurut tauhid, wajib akal menetapkan bahwa Allah ada. Itu. Tapi bahasa Arabnya nggak begitu. Itu yang jadi pada puyeng makanya kalau nggak punya guru. Wa yajibu lillahi ta'ala, gitu di situnya. Bahasa Arabnya. Dan wajib bagi Allah Ta'ala. Masa Allah punya kewajiban? Apa yang maksudnya tuh kalimat wa yajibu lillahi ta'ala? Dan wajib bagi Allah Ta'ala. Masa Allah punya kewajiban? Maksudnya apa? Wajib akal menetapkan itu bahwa Allah bersifat wujud, qidam, baqo itu.
Jadi yang punya kewajiban kita. Tapi kalimatnya wa yajibu lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya begitu. Makanya kan ngebongkar bahasa Arab kalau nggak bisa ngaji jurumiyah paling nggak deh. Itu. Matan bina ngaji itu dikit-dikit ilmu alatnya lagi yang lainnya tuh mantik, bayan, bade, ma'ani, urung ngaji. Ya kalau nggak ngaji gitu nih nggak paham, cuma terjemahan aja. Buat ya pada belok-belokin artinya makanya kemana, artinya kemana, dia kemana. Makanya ntar lama-lama juga ketahuan mana yang ahli, mana yang kagak, ntar ketahuan. Tengkurap sendiri ntar. Ada waktunya karena belum pelan-pelan. Ntarnya pura-pura jadi ustad padahal bukan. Banyak ntar. Ntar joprak sendiri ntar. Nggak rusak coba. Bukan ustad ngaku ustad. Kan repot urusannya. Ya saya juga bukan kata bisa. Ya pernah. Karena ini di sini coba. Gimana artinya? Kalau nggak paham. Al-wajibu huwal amrul ladzi la yaqbalul intifa'a li dzatihi wa huwa qismani. Daruriyun katahyizi lil jirmi wa nadhariyun kal qidami lil maula subhanahu wa ta'ala. Wajib adalah perkara yang tidak menerima tertolak di dzatihi bagi zatnya, tidak menerima ternafi di dzatihi bagi zatnya. Jadi maksudnya wajib akal menetapkan adanya itu akal ya. Jadi yang namanya wajib menurut istilah tauhid, yang punya kewajiban akal manusia orang mukmin wajib menetapkan bahwa nggak terima kalau dibilang Allah kagak ada. Itu mesti ada. Bahasa kitanya begitu. Nah itulah bahasa Arab begitu Pak. Al-wajibu huwal amrul ladzi la yaqbalul intifa'a li dzatihi. Kalau dibilang zat Allah kagak ada, nggak terima. Itu. Pokoknya gua sengke ada udah. Ya. Emang pernah ketemu? Nggak perlu ketemu. Karena urusan keyakinan. Gitu. Kalau urusan ketemu, urusannya benda, Pak. Karena ini bukan benda yang dibahas. Masalah keyakinan. Itu ya. Kalau benda boleh ngomong, ketemu. Di mana nih ketemunya nih? Atrium. Namanya juga benda. Ini kan bukan benda ini. Di sini Pak letaknya di sini. Keilmuan. Pokoknya sengkek kita dibilang Allah kagak ada, enggak. Saya yakin dan saya menetapkan bahwa Allah ada. Enggak terima kalau Allah dibilang kagak ada. Gitu. Emang pernah ketemu? Urusan ketemu lain. Karena yang namanya ketemu benda. Ini bukan benda. Dibilang imateri juga bukan, Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Di situ. Udah enggak ada serupanya udah. Makanya urusan keyakinan itu lain lagi. Allah ngebahas Allah lain lagi. Ngebahas Tuhan lain lagi. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada serupanya udah. Yang ada kita hanya dituntut yakin bahwa Allah ada. Jadi kalau ada yang suka ini nih. Ente pernah ketemu main ngomong ada aja. Urusan ketemu ame ada lain.
Ini urusan keyakinan. Urusan ketemu, ya benda lah materi. Masa Allah bersama materi? Itu, ya, itu yang penghancur, pengacau tauhid. Suka ada yang nanya begitu. Ente bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Apa Anda pernah menyaksikan bahwa Allah tuh ngejogrok ada kelihatan? Nggak bener lah gitu orang. Itu pemahaman. Pertanyaan membawa kekufuran, Pak. Yang disebut bersaksi, keyakinan. Yang disaksikan bukan Allahnya. Perbuatannya kita saksikan. Nah itu di situ baru terhantar untuk menyatakan Allah ada. Nah ini wajib akli, ya, wajib syar'i lain. Kalau wajib syar'i itu dipikir, itu salat 5 waktu wajib, nggak dikerjain neraka kan itu ya. Dia kata bengis bener dah. Terserah ente. Alasannya apa kek? Pokoknya itu punya utang aja kalau nggak sholat. Tuh wajib tuh. Bedain dulu Pak ya. Wajib menurut fikih, wajib menurut syariat sama. Wajib menurut tauhid, wajib akli. Akal wajib menetapkan Allah ada. Masalah ngelihat, ketemu, kita saksikan seperti benda, itu materi. Allah bukan materi. Laisa kamitslihi syai'un. Aman Pak kalau begini. Percaya diri bahwa kita ini makhluk yang diberi wewenang, yang diberi kuasa. Aman hidup. Kalau udah percaya diri, enak nggak? Enak. Allah Maha Kuasa, bukan kita itu ya. Tapi kita dikasih wewenang, dikasih kemampuan. Nah. Di sini wajib terbagi 2. Daruriyun wa nazariyun. Ada yang mudah, ada yang susah. Yang mudah katahayyuzi lil jirmi, seperti benda bertempat. Kalau benda bertempat itu wajibnya doruri, gampang. Itu yang contoh yang gampang itu. Benda bertempat itu, nggak usah mikir. Semua benda ada tempatnya, nggak usah mikir. Kan bener kan? Semua benda bertempat. Yang namanya benda menempati ruangan, ya, itu akal wajib menetapkan. Kemudian wa nazariyun, kudu mikir dulu, kudu mikir. Kal qidami lil Maula Subhanahu wa taala, seperti sifat qidam bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu qidam dahulu tanpa permulaan. Kudu mikir dulu. Gitu, ya. Mikir lewat kajian. Al mustahilu huwal amrul ladzi la yaqbalu subuta li dzatihi wa huwa qismani. Daruriyun ka khalwil jirmi anil harakati was sukuni, wa nazariyun ka wujudi syariki lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka saya bilang ini udah ini, maka ditandain, sayang soalnya. Ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat,
sifatil wajibati, tentang sifat yang wajib. Ini definisinya sudah tidak menggunakan definisi fikih, tetapi tauhid, ya, masalah keyakinan. Sifat yang wajib. Ini Pak nih. Bukan Allah punya kewajiban. Maksudnya kita orang mukmin wajib menetapkan. Jadi sifat yang wajib bagi Allah, bukan Allah punya kewajiban. Orang mukmin wajib menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat yang wajib. Kayak yang dibilang, sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Sifat yang mustahil bagi Allah 20. Jumlah 40. Yang jaiznya 1, jadi 41. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya makna yang tersirat di 2 kalimat syahadat. Itu baru 1. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, makna yang tersirat, yakni yang terkandung di dalamnya urusan itu keyakinan, aqaid, yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz 1. Jumlahnya 41. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sifat yang wajib bagi Rasul 4. Yang mustahil bagi Rasul 4. Jaiznya 1, 5. Ya. 5 ditambah 41, 4, 8, 9. Yang wajib 4, mustahil 4, jaiz 1. Jumlahnya 9. Ditambah 41, berapa? 50. Jadi aqaidul iman, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna yang tersirat di dalam 2 kalimat syahadat aqaidul iman. Jadi kalau ngomong makna yang tersirat, maksudnya aqaidul iman, yaitu 50. Ini wajib Pak nih, tahu ginian. Apalagi masuk dunia torekat, belum wajib tauhid, ya bagaimana? Masuk torekat ini, ngaji tauhidnya belum. Banyak yang sedeng. Habis dia nggak tahu. Yang namanya zikirnya, zikir latifatul qalbi, udah masuk ke hu, itu kan nggak main-main Pak. Nanti ke Allah latif. Semuanya nih dizikirin nih pakai latifah. Zikir latifah ada 7 tempatnya. Kudu ngaji tauhid dulu. Dizikirin tempat bersarangnya setan. Itu dihantam ke sini, belah susu kanan, yang sebelah kiri 2 jari, sebelah ya, ngaji gituan. Itu sifat yang wajib. Jadi kalau ditanya, mak coba artiin 2 kalimat syahadat, PAUD mateka tuh. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Itu arti Mak. Anak PAUD, anak TK. Masa kita gak naik PAUD mulu. Itu mah arti harfiah. Ya, sama mau nikah tuh. Ayo pengantin 2 kalimat syahadat. Nggak baca 2 kalimat syahadat sah nggak?
kata penghulu kagak sah. Itu. Syahadat. Saksi juga, syahadat juga. Itu. 2 kalimat syahadat. Baca. Ente kagak baca dulu, kagak sah nanti. Watirnya sebelum nikah kena fasik, kena munafik nantinya. Itu urusan penghulu dah ya. Itu. Duitnya gede. Makna yang tersirat di 2 kalimat syahadat maksudnya aqaidul iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jumlahnya 50. Ini wajib tahu Pak urusan ginian. Ditanyain nggak di kuburan? Tanyain ini bagian ini ditanyain. Bukan sholat doangan. Yang disebut marobuka ini dia. Malah sholat nanti berikutnya. Tapi hadisnya yang pertama kali ditanya sholat 5 waktu. Tapi kenyataannya hadis bilang marobuka. Apa sholat dulu? Apa sih yang ditanyain? Marobuka dulu. Masalah ketuhanan. Beres baru urusan sholat nantinya. Makanya utamakan. Jadi arti 2 kalimat syahadat. Itu yang biasa itu. Aku bersaksi. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu namanya arti harfiah. Kalau makna yang tersirat di 2 kalimat syahadat, jawabannya masa aku bersaksi 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, jaiz 1. Jumlah 41. Sifat yang wajib bagi Rasul 4. Yang mustahilnya juga 4. 8. Jaiznya 1. 9. Ditambah 41. Jadi 50. Makanya angka 50 dalam perkawinan disebut angka perak apa emas. Tukang kawin tahu aja. Perusahaan juga sama Pak. Kalau sudah 50 tahun, udah nggak bisa dikotak-atik, nggak bakal jatuh. Itu angka emas. Udah. Rumah tangga juga sama. Itu dari situ. Nanti ada wiridan nih, jumlahnya 50. Ngambil dari situ. Namanya apa itu? Al-Jumali. Ada di dalam orang-orang al-hikmah. Angka-angka yang apa namanya kalau Cina namanya hoki. Itu 50 termasuk angka hoki. Lah, banyak simbol-simbol di dalam Islam. Wah, bukan Cina, kita sebenarnya cuman percaya banget Cina. Suruh bayar 50 juta mau. Gitu-gituan orang kita gitu. Pak Kiai nggak bisa ditawar. Paham betul itu. Dah, Pak, jangan marah ya ngomong Cina ya. Biar ngerti. Itu angka-angka yang keramat 50. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang 50 ngasihnya guru. Ada yang 100 ngasihnya. Ada yang 450. Kuncinya mah di guru, Pak. Kalau dikasih 50, kerjain aja 50. Jangan ditambah-tambah. Karena ini angkanya memang sesuai kemampuan manusianya. Dikasih 50, tambahin 50. 100. Spelling. Tahu spelling nggak? Bisa somplak nantinya. Guru lebih tahu Pak. Kasih 50. Ibarat kata 10, ente 10 bajai. Nih,
10 bajai ame motor beda nggak? Itu yang lilit-lilit tuh namanya apaan? Yang dililit dari tembaga, mesinnya tuh di dalam kan ada tuh kumparannya, dinamonya. Dinamo motor ame bajai beda nggak? Mau bemo? Beda. Itu dinamo manusia beda-beda pak. Guru yang tahu. Ente 50 aja ya, 100 koslet loh. Kenapa? Dinamo ente bajai. Ntar kalau sedan nih, taksi, lain lagi dinamonya. Itu. Ini wah, boleh nih 450. Tuh. Larinya kenceng kan? Kenceng. Ini dinamo bajai dikasih 450 bakar. Canggihnya Rasulullah Pak di situ. Zikir-zikir habis sholat. 33 subhanallah. 33 alhamdulillah. 33 Allahu Akbar. Baru ujungnya la ilaha illallah 100. Nggak ada yang kebakar itu nggak ada. Karena ijazahnya umum Rasul. Nabi udah tahu. Itu dari bajai sampai motor sampai ke truk gandengan nggak bakal kebakar. 33, 33, 33. Itu Nabi yang putusin. Itu. Karena 33 pasaran. Itu ya. Emang siapa yang nentuin 33? Nabi itu. Nabi paham betul Pak. Dinamo manusia kekuatannya. Mau Sayyidina Umar, kayak Abu Bakar, kayak Utsman, Ali, semua 33. Tapi kalau ijazah spesial lain lagi. Di situ. Ya. Jadi Rasul paham urusan ginian Pak. Jangan main-main gitu. Nabi nggak pernah wiridan. Sok tahu nggak pernah wiridan. Nabi itu besar dinamonya. Berapapun juga nggak bakal koslet. Nggak kayak kita dikasih wiridan nggak istiqomah. Itu. Ini wiridan ilmu pelet nih. Begitu udah dapat nggak wiridan lagi. Kan ditanya sama gurunya, gimana sampean masih di wirid? Sudah hatam Pak. Hatam. Udah tercapai, berhenti udah. Makanya kalau kita modelnya, ya model begitu. Nah, ini ada apa namanya nih? Ini ada order nih. Kerjain ya, lu tahajud terus. Begitu tercapai, ditanyain sama gurunya, masih tahajud nggak? Enggak. Kenapa? Nggak hatam. Udah hatam. Diajar istiqomahnya susah, gitu, ya. Gitu. Makanya ya begitulah model-modelnya. Dari angka-angka ini jangan main-main, Pak. Jadi itu ada jumlah-jumlahnya kenapa? Yang tahu guru. Saudara dinamonya dinamo bajai, motor, apa mikrolet, apa metro mini, guru tahu. Tuh kerjain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 50 aja ya. 50 habis sholat kerjain. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Gitu ya. Dinamo bajai itu. Kalau dikurangin lagi, dikasih 50 dikurangin 30, nggak bakal nyala. Di starter mati. Starter, Pak kudu ngerti urusan ginian. Jadi kalau habis sholat umum, ya nggak bakal kebakar. Kenapa? Rasul tahu itu. Ini yang dipakai dinamo bajai semua itu. Nah, ada arti jumlah?
Ada arti angka 1, 2, 3, sampai 9. Itu punya arti itu. Bukan dari orang Eropa hitung-hitungan. Tetap dari Quran. Mana kita nggak ngerti aja ya. Quran ada matematiknya nggak? Ada. Orang head aja juga matematik. Berapa hari head perempuan? Matematik bukan? Ya, gimana? Matematik. Kata saya, geometrik di Quran ada. Aritmatik di Quran ada. Ya, semuanya ada. Man kitanya kan baca doang kitanya ya. Itu. Quran baca, dibaca. Juga baca kalau hataman doang bareng-bareng. Nggak hataman, nggak dibaca. Itu tugasin tadi. Pak, hataman baru dibaca. Kalau nggak ngantuk tuh juga. Kalau ngantuk itu. Ulang. Yang wajib bagi Allah 20. Mustahil bagi Allah 20. Jaiz 1. 41. Yang wajib bagi Rasul 4. Mustahil bagi Rasul 4. Jaiz 1. 9. Tambah 41. 50. Makna yang tersirat aqaidul iman di 2 kalimat syahadat jumlahnya ada 50. Aqaidul iman. Jadi aqaidul iman jumlahnya 50. Itu versinya akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu ngomong masalah yang wajib. Nah, sekarang sifat yang wajib bagi Allah yang pertama wujud. Bila ingin membahas sesuatu, wujud dulu. Ada dulu mesti dibahas. Adapun masalah ada, materi, imateri itu belakangan. Yang penting ada dulu. Kan objeknya dulu mesti dibahas dulu. Bagaimana kelanjutannya bakal dibahas kalau objeknya kagak ada. Itu ya. Ya mesti dibahas dulu, ada dulu. Yang namanya ada karena ini laisa kamisli syai'un, bukan materi, kagak ngejogrog, tidak bisa masuk laboratorium, tidak bisa diurai seperti air, ada O2, ada H2-nya, nggak bisa, itu ya, karena ini masuk ke ranah hati, urusan keyakinan. Ini Pak, dan keyakinan di atas iman. Saya dari rumah, hujan gede, kalau nggak punya keyakinan, libur aja dah, udah. Nggak punya keyakinan. Orang guru Saban juga kayaknya masih pada molor kali. Kan jadi curiga mulu. Padahal orang sini udah pada bangun. Karena mempersamakan sama diri kita. Jadi keyakinan tuh dibangun di atas iman, Pak. Itu keyakinan. Yakin sama Allah, selesai urusan. Dan Anda akan menjadi orang yang percaya diri. Hebatnya di situ, Pak. Karena Nabi Muhammad juga nggak mampu apa-apa. Nggak bisa ngapa-apa. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ilmu ditakutin sama Belanda nih. Sama Inggris, sama Amerika ditakutin. Kenapa? Orang Islam kalau yakin sama Allah, rusak udah musuh-musuh Islam. Karena yakin. Itu. Sekarang nasi sepiring. Yakin kenyang. Dimakan ya kenyang bener. Kalau yakinnya 3 piring. Ya sepiring kenyang ini nih. Nggak nyandak kayak ini perut. Karena dia kagak yakin sepiring kenyang. Nambah lagi.
Jadi keyakinan penting nggak? Penting keyakinan. Tembus. Orang yakin, adu tender, yakin saya dapat, tembus sudah. Nah kalau yang nggak yakin sih pelintat-pelintut, dapat syukur, nggak dapat ngapa-ngapa. Itu sih udah dah. itu manjada wajadanya hilang, dapat syukur nggak ngapa-ngapa. Ya udah diem aja di rumah gitu. Ngapain? Manjada wajada. Makanya ngaji tauhid Pak, intinya yakin sama Allah, serba kuasa, serba bisa, serba mampu. Allah bukan kita. Ketika keyakinan kita dididik oleh guru, yakin saya tampil ente nggak usah ragu-ragu. Hari ini nggak ada makanan, yakin ya sudah nggak usah makan, hidup udah. Tapi ente kalau ya ada makanan, lemes nih urusannya. Lemes beneran. Tergantung keyakinan. Wah, Masya Allah Pak. Ini kan Nabi Muhammad juga di sini. Keyakinannya luar biasa sama Allah. Jadi Nabi khatamun nubuwah. Nabi akhir zaman, penutup para rasul dan karena dikehendaki oleh Allah. Makanya ngaji tauhid intinya di antara ilmu paling inti adalah tauhid. Nur Ali dulu cerita ini guru-guru nih dulu. Tahu ngejaring nggak? Ngejaring jala di kebun. Dia lemparannya tuh jalanya, tapi dapat ikan. Oh. Itu tauhid, bisa dirubah keadaan. Itu nanya-nanya aja deh sama yang sepuh-sepuh dulu yang pada ikut ngaji, sama Buya, sama Mu'alim. Cerita gitu pasti ada. Dan saya kan ngaji 3 kali nebar. Coba ente kalau nebar di kebun, riming loh. Tapi ikan yang dapat itu Nur Ali yang pernah dikejar-kejar sama Belanda lari ke hutan kan. Belanda bilang jenderal tuh sebenarnya Nur Ali. Aneh udah ngaji itu guru ngomong begitu. Belanda bilang yang namanya jenderal di Indonesia Nur Ali. Karena bawa satu kompi di hutan nggak kekejar sama Belanda, selamat semuanya. Waktu di hutan tengah hari bolong, namanya juga tentara orang kampung. Ini tengah hari gini ngopi, ame nangka yang dipakai itu tuh, dipakai terigu, namanya apa itu? Ya, sama gulanya tuh. Tengah hari enak makan itu. Namanya apa sih? Nangka cempedak. Itu yang dikasih terigu tuh nangka digitu namanya apa tuh? Model kayak bakwan. Kata temennya, di hutan siapa yang dagang? Kata Kurnali, ulit dulu pada diam semuanya. Sekompi berapa ya? Pak Klik, satu kompi berapa orang? Jumlahnya? Hah? Itu tiba-tiba ada emak-emak pakai tampah. Dagang sama gulanya. Coba ente. Semuanya kebagian. Najis. Ada. Habis dimakan apa ya? Hilang aja udah nih yang dagang. Itu tauhid kekuatannya begitu Pak. Bukannya sakti. Kita dibohongin mulu sih sama orang. Wah ini musyrik nih. Musyrik dikatanya. Urapat nih. Urapat. Itu bukan sakti Pak. Orang sakti. Ada orang sedih. Padahal kita juga sedih. Dihibur sampai hilang sedihnya. Itu namanya wali.
Ya. Kita nggak punya duit. Nggak punya duit. Anak juga kelaparan sama bini. Ada orang lebih susah dari kita. Kasihin tuh duit. Wali namanya tuh. Asli itu wali tuh. Itu. Bisa nggak begitu? Kita lagi susah. Ada orang lebih susah dari kita. Kita kasihin ini. Kan Nabi di situ mainnya, Pak. Itu asli wali. Kalau masa bisa nebar jala jadi ikan, bukan wali. Bukan. Jangan ditukar-tukar ya. Itu wali. itu asli wali, Pak. Jangan mau dibohongin. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Yang namanya wali itu asli. Kita susah. Ada orang lebih susah. Kasihin tuh duit. Siap-siap aja ente. Bini disunjuruduk. Wah, laki gue gak bener. Orang lain diperhatiin, pantas janda nggak taunya. Wah, udah urusannya udah repot ya udah. Ini bang cerai aja bang lah, cerai aja udah. Gua nggak kuat ikut lu. Orang diperhatiin, itu buat anak, buat bini, pada kelaparan. Asli Pak Wali tuh. Bisa nggak begitu? Ya bisa. Itu mah yang ahli tahajud, ya. Yang hatam Quran, tahfizul Quran, bukan di situ. Itu namanya wali. Ada di Wasiatul Mustafa. Ya Aliyu lam yanalul waliya bikasratil ibadati walaki yanaluha bisakhawatin nafsi wal ihanati bid dunya. Ada di Wasiatul Mustafa. Ali tidak akan tercapai kewalian dengan banyak ibadah. Ibadah mulu, pelit. Nah, itu bila menjali. Jadi merege hese. Jadi wali di situ, bukan wali. Itu ya. Ngaku hebat tukang ibadah, tukang ini. Pelit bener. Itu namanya bab isar. Mengutamakan orang lain di atas kebutuhan keluarga. Dan Rasulullah di situ, Pak. Jarang yang kuat. Makanya jangan sok-sokan, dikit-dikit wali. Dikit-dikit wali. Wali abul. Wali tukang ngibul. Ya kalau ngaji nggak bakal ketipu oleh jemaah. Karena saya udah ngaji dulu. Wah, nggak bisa dijebak. Itu. Walaki yanaluha bisakhawatin nafsi. Tetapi tercapai kewalian itu dengan bares. Tahu sifat bares? Nggak boleh ada orang susah, kasihan. Bukan ngomong doang. Kasihan si bulan, kasihan ngomong doang. Kasih itu, ya. Kalau ngomong doang saya juga bisa. Itu cuman kasihan doangan. Dahsyat Pak. Ini pelajaran naik, ya. Itu. Masalah sholat 5 waktu di awal waktu silahkan lakukan. Itu kewajiban kita. Nyembah Allah. Sholat tahajud. Kerjaan ustad itu mah. Ustad mah tahajud udah nggak aneh. Tapi bahagiain orang susah. Susah ente. Jarang yang bisa. Mudah-mudahan kita bisa. Wah, aneh. Mana ini udah bunyi lagi nih. Belum dibacain ininya lagi nih. Baru wajib doang itunya. Jadi pokoknya sekarang kesimpulan 2 kalimat syahadat kalau makna secara harfiah itu TK, PAUD, pada bisa. Kita masa udah tua masih di situ aja mainnya.
Makna rahasia yang tersirat di dua kalimat syahadat itu yang dimaksud aqaidul iman. Jumlahnya ada 50 di dua kalimat syahadat. Ini juga wajib diketahui. Kalau nggak tahu nanti di kuburan ditanyain. Ngaji apa? Ngaji sifat 20. Yang ngajarin siapa? Ustaz Baihaqi. Itu mana yang tersirat dua kalimat syahadat ada berapa? Perasaan nggak diajarin ya? Yang modus ente udah ngajarin. Guru udah ngajarin. Segitu gamblangnya. Saya gamblang nggak nerangin. Nah, iya segitu gamblang segitu itunya. Malah sama malaikat nyautin begitu. Kayaknya nggak diajarin ya. Nggak diajarin. Makanya disimak. Tapi kalau udah ngaji sih pasti bisa jawab. Pasti mau bisa jawab. Bukan sholat doang kan ditanya ini. Masalah ini udah ditanya. Berat Pak. Tafsir nggak ditanyain. Tapi kalau tauhid masalah ketuhanan ditanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada langsung zikir tauhid. Siapa yang zikir tauhid?